Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Ada yang sudah pernah mendengar logaritma? Apa itu logaritma? Nah, masih ingatkah kalian tentang eksponen atau bilangan berpangkat? Jika ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 ini adalah basisnya, 3 ini adalah pangkat, dan 8 ini adalah hasilnya. Lalu, apa hubungannya dengan logaritma? Perhatikan baik-baik. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini akan ekuivalen dengan bentuk logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. Loh, kok bisa demikian? Baik, hubungan konsep logaritma dengan eksponen adalah sebagai berikut. Jika ada A pangkat B sama dengan C, ini bentuk logaritmanya A log C sama dengan B. Konsep logaritma itu sendiri, A log C sama dengan B, A-nya ini adalah basis, B-nya ini adalah hasil, dan C-nya adalah numerus. Sehingga, bagaimana logaritma itu didefinisikan? Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari bilangan berpangkat. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini akan ekuivalen bentuk logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama itu adalah yang perkalian. Jika ada P log A dikali B, ini akan sama dengan P log A ditambah P log B. Contohnya, nilai dari 4 log 2 ditambah 4 log 8 adalah, kita jawab 4 log 2 ditambah 4 log 8. Ini akan berubah menjadi 4 log 2 dikali 8. Dari mana? Kok bisa dari penjumlahan jadi perkalian? Dari sifat 1. Ini, ya. Sehingga 4 log 16. Nah, 16 ini dari mana? Dari 2 dikali 8. 4 log 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ini sesungguhnya adalah 16. Sehingga 2-nya ini ke depan dikali 4 log 4. Ini merupakan sifat yang ketiga. Nanti kita akan bahas ya. Kalau ada 4 log 4, ini hasilnya adalah 1. Kalau ada 3 log 3, itu hasilnya 1. Kalau ada 2 log 2, itu hasilnya 1. Sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Sifat yang kedua, jika ada P log A per B, ini akan sama dengan P log A dikurangi P log B. Contoh, nilai dari 5 log 100 dikurangi 5 log 4 adalah 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Ini akan sama dengan 5 log 100 dibagi 4. Ini dari sifat 2 ya. Dari sifat 2. Sehingga 100 dibagi 4 ini adalah 25. 5 log 25. 5 log 5 pangkat 2. Nah, 2-nya ini kita kedepankan. Karena ini adalah sifat 3 ya. Nanti setelah ini kita akan bahas sifat 3. 5 log 5. Sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Sifat yang ketiga adalah A log B pangkat N. Ini akan sama dengan N dikali A log B. Contohnya, nilai dari 4 log 64 adalah, 4 log 64 ini adalah 4 log 4 pangkat 3. 64-nya kita rubah ke dalam bentuk 4 pangkat 3. Sehingga berdasarkan sifat 3, 3 dikali 4 log 4. 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya adalah sifat 4. Sifat 4 ini adalah A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Contohnya ada, kalau misalkan ada 9 log 16 dibagi dengan 9 log 2, ini akan sama dengan 2 log 16. Dari mana? Dari sifat 4.
2 log 16, kita rubah 16-nya menjadi 2 pangkat 4. Sehingga berdasarkan sifat 3, 4 dikali 2 log 2. 4 dikali 1 sama dengan 4. Selanjutnya adalah sifat yang kelima, yaitu 1 per A log B. Ini akan sama dengan B log A. Contohnya, nilai dari 32 log 2 adalah, kita akan jawab, 32 log 2 ini akan sama dengan 1 per 2 log 32. Dari mana? Dari sini, dari sifat yang kelima. Sehingga 1 log 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 ini adalah bentuk lain dari 32 yang dirubah menjadi 2 pangkat 5. Kemudian ini akan sama dengan 1 per 5 dikali 2 log 2. Nah ini kita pakai sifat yang ketiga ya. Perubahan dari 2 log 2 pangkat 5 ke 5 dikali 2 log 2. Ini dari sifat yang ketiga. Sehingga 1 per 5 dikali 1, 1 per 5 hasilnya.